Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, beredar informasi di media sosial yang menyebut pelarangan masker scuba karena alasan politik. Selain itu, mata pelajaran sejarah juga diisukan akan hilang dari kurikulum. Benarkah kedua informasi tersebut? Selengkapnya akan disampaikan Livia Ramadanti dalam segmen Fact Check. Livia, silahkan. Dede dan juga pemirsa, informasi sesat seputar COVID-19 memang masih beredar di dunia maya dan juga di kehidupan kita sehari-hari. Bentuknya beragam, mulai dari tulisan, foto, hingga video. Kami merangkum sejumlah informasi yang paling banyak mengundang perhatian masyarakat selama 1 pekan terakhir. Kita ke informasi pertama. Di sini beredar sebuah informasi di media sosial Facebook tepatnya yang mengatakan bahwa penggunaan masker scuba dilarang karena alasan politik. Ini merupakan unggahannya, ada sebuah narasi juga di atasnya bahwa ini politik perusahaan beneran. Di awal pandemi masker, kemudian di-save, harga dinaikkan selangit dan kemudian keluarlah masker scuba produk rumahan dengan harga yang murah dan juga bisa dicuci pakai lagi. Sekarang dilarang masker scuba karena masker mereka tidak laku dan juga mahal. Bantu tidak, malah menyusahkan masyarakat melulu. Berikut ini merupakan adalah salah satu contoh narasinya, kemudian juga ditampilkan sebuah foto di sini, ada unggahan dan juga tampilan atau tangkapan layar dari berita yang ada di televisi, kemudian bahwa isunya masker scuba dilarang ini padahal sebenarnya adalah sebuah informasi bahwa masker scuba dilarang untuk digunakan di moda transportasi umum seperti kereta rel listrik. Kita harus cek bersama faktanya apakah benar tuduhan dari si pengunggah ini bahwa masker scuba dilarang karena ada unsur politik di dalamnya. Ternyata pemerintah provinsi atau pemerintah Indonesia sebenarnya secara khusus melarang masker scuba karena beberapa alasan. Pertama, alasannya adalah hanya memiliki 1 lapisan, kemudian memiliki efektivitas paling kecil, yaitu hanya sekitar 0-5%. Dan berikutnya adalah kurang efektif melindungi area hidung dan mulut dari kontak dengan percikan, tetesan maupun partikel. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Dr. Mahatma Sotyabawono yang mengatakan bahwa tidak disarankan pakai scuba atau buff karena kemampuan filtrasinya sangat kecil. Masyarakat disarankan memakai masker kain yang 3 lapis yang memiliki efektivitas penyaringan partikel sekitar 50-70%. Jadi bila ada narasi yang menyebutkan bahwa masker scuba ini dilarang karena ada unsur politik adalah informasi keliru. Kita beralih ke informasi berikutnya. Di sini beredar sebuah informasi lagi di media sosial, tepatnya yang menyebutkan bahwa klaim bisa deteksi virus COVID-19 di tubuh tanpa harus melakukan swab test. Ini beredar di media sosial, tepatnya adalah di pesan berantai yang ada di WhatsApp. Kemudian di sini dituliskan bagaimana cara Anda mengetahui bahwa sudah tertular virus corona adalah dengan cara mengetahui gejala-gejalanya, yaitu gatal di tenggorokan, tenggorokan kering, batuk kering, kemudian suhu tinggi mencapai 37,5, sesak nafas, kehilangan indera perasa dan bau, dan ada yang terakhir adalah covitus, jari kaki yang membiru. Apakah benar tidak perlu lagi melakukan swab test dan hanya perlu mengetahui gejala-gejala ini untuk mengetahui Anda sudah terpapar COVID-19 atau tidak? Kita harus cek lagi faktanya, dan ini kami rangkum faktanya dari sejumlah yang sudah kami himpun dari media massa maupun juga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sini disebutkan oleh Dr. Karina Maya, pada dasarnya kita tidak pernah tahu adanya COVID-19 di tubuh kita tanpa adanya tes swab atau swab PCR. Pemeriksaan PCR dengan swab pada bagian nasofaring atau orofaring dianggap sebagai golden standard untuk standar utama orang terduga COVID-19. Karena ini ada alasannya, yaitu sensitivitas PCR itu mencapai 98% atau untuk mengukur kemungkinan positif bisa mencapai angka 98%. Kemudian untuk spesifitasnya mencapai 99%, yaitu untuk mengukur probabilitas negatif aktualnya. Sehingga bila disebutkan tidak perlu lagi menggunakan tes swab untuk menentukan apakah Anda terinfeksi COVID-19 adalah informasi yang keliru. Kita beralih lagi ke informasi yang lain. Kali ini beredar kabar di media sosial, tepatnya adalah di media sosial Facebook yang mengatakan bahwa 15 juta pekerja terancam tidak menerima subsidi untuk gaji sebesar 600
Rp500.000. Di sini ada sebuah tangkapan layar dari berita portal online yang mengatakan bahwa terancam batal, hampir 15 juta pekerja terancam batal terima subsidi gaji Rp600.000. Unggahan ini sudah dibagikan ke belasan ribu orang, kemudian juga sudah dikomentari ribuan orang dan juga telah disebarkan atau disebarluaskan ke ribuan orang lainnya. Tapi apakah benar informasi ini? Kita harus kembali lagi cek faktanya, dan kami sudah mengumpulkan informasi baik itu dari pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui Direktur Utamanya Agus Susanto sudah mengatakan atau mengkonfirmasi bahwa ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria. Jadi yang disebutkan adalah ada 1,7 juta orang yang tidak bisa menerima bantuan subsidi tersebut, kemudian ada 1,2 juta yang masih kita proses ulang. Kita kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan kami sedang menunggu proses perbaikannya. BPJS Ketenagakerjaan harus mencoret 1,7 juta orang ini karena penerima subsidi gaji upah Rp600.000 ini tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Permenaker nomor 14 tahun 2020. Jadi bila dikatakan bahwa ada 15 juta orang yang tidak menerima upah sebesar Rp600.000 atau bantuan subsidi tersebut adalah salah, karena yang gagal menerima hanyalah sekitar 1,7 juta dan hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria. Kita ke informasi yang terakhir, kali ini ada sebuah informasi yang mengatakan bahwa mata pelajaran sejarah akan dihapus dari kurikulum. Ini kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama di media sosial. Ada cuitan seseorang, di sini ditampilkan sebuah capturean atau unggahan ini ditampilkan dengan ada sebuah koran di dalamnya. Di sini disebutkan, walaupun aku IPA tapi paling suka pelajaran sejarah dan aku setuju pelajaran ini dihapus. Tidak setuju begitu kan? Tapi kita harus tahu dulu, sebenarnya awal mula dari isu ini berhembus adalah pada tanggal 25 Agustus 2020 ini beredar sebuah dokumen digital, yaitu sosialisasi dari penyederhanaan kurikulum dan juga asesmen nasional. Ini beredar di publik, kemudian di dalamnya memang terdapat dokumen pelajaran sejarah untuk kurikulum tahun 2013 maksud kami hilang dari kurikulum yang masih disederhanakan selama masa pandemi COVID-19. Kemudian pelajaran sejarah hanya sebagai mata pelajaran pilihan untuk kelompok ilmu sosial di kelas 11 dan juga di kelas 12, dan untuk kelas 10-nya ini kemudian ditiadakan. Di SMK kurikulum yang disederhanakan pelajaran sejarah tidak ada lagi. Ini merupakan salah satu bentuk dari dokumen digital sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan juga asesmen. Tapi apakah benar ini akan diaplikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Kita harus cek dulu faktanya. Berikut ada pernyataan dari Mendikbud Nadiem Makarim. Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal karena saya terkejut betapa cepat informasi tidak benar menyebar tentang mata pelajaran sejarah. Saya ucapkan tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau rencana penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional. Karena menurut Nadiem, untuk adanya proses tersebut atau penghapuskan sebuah mata pelajaran dalam kurikulum nasional ini akan melewati beberapa tahapan. Di sini dijelaskan Kemendikbud punya sejumlah permutasi penyederhanaan kurikulum untuk di tahun ini, terutama di masa pandemi COVID-19. Ada permutasi yang akan melalui tahapan FGD dulu, kemudian juga ada uji publik, kemudian ada penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlu uji coba kepada beberapa sekolah, namun tidak secara nasional. Bila dikatakan bahwa adanya kemungkinan mata pelajaran sejarah akan dihilangkan, sudah dikonfirmasi oleh Nadiem Makarim bahwa hal tersebut tidak akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan demikian informasi hoax dalam sepekan kali ini, saya kembalikan ke Dade. Livia Ramadanti, terima kasih untuk cek faktanya di hari Jumat ini.